Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jomji Rentelangan, NIT 24109 dari kelas Teknika 4E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa komunikasi antara kapal dan darat harus berjalan dengan baik. Berikut, komunikasi antara kapal dan darat merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia pelayaran. Kapal yang sedang berlayar membutuhkan informasi dari darat, begitu juga pihak darat membutuhkan laporan dari kapal. Komunikasi yang baik dapat membantu menjaga keselamatan awak kapal, keamanan muatan, kelancaran perjalanan, dan mempercepat penanganan masalah di laut. Dalam pelayaran modern, komunikasi dilakukan menggunakan radio, satelit, telepon, email, sistem komunikasi maritim lainnya. Tanpa komunikasi yang baik, kegiatan pelayaran dapat mengalami banyak hambatan, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Alasan mengapa komunikasi kapal dan darat harus berjalan dengan baik. Pertama, menjaga keselamatan pelayaran. Keselamatan merupakan alasan utama pentingnya komunikasi antara kapal dan darat. Dengan komunikasi yang baik, kapal dapat menerima informasi cuaca buruk, kapal dapat mengetahui adanya badai atau gelombang tinggi, kapal bisa mendapatkan petunjuk jalur aman. Pihak darat dapat memantau posisi kapal, dan jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, tabrakan, atau kapal bocor, kapal dapat segera meminta bantuan kepada pihak darat atau tim penyelamat. Untuk kapal menerima informasi dari stasiun pantai bahwa akan terjadi badai besar, nakoda kemudian mengubah jalur pelayaran agar kapal tetap aman. Kedua, mempelajari personel kapal. Komunikasi yang baik membantu pekerjaan di kapal berjalan lancar. Beberapa hal yang perlu dikomunikasikan yaitu jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, kedua kondisi mesin kapal, tiga jumlah bahan bakar, kemudian kondisi muatan dan persiapan bongkar muat di pelabuhan. Dan informasi yang jelas, perusahaan pelayaran dan pelabuhan dapat mempersiapkan kebutuhan kapal dengan baik. Contoh, kapal mengirim informasi waktu tiba kepada pelabuhan sehingga kren dan kerja bongkar muat dapat dipersiapkan lebih awal. 3. Hindari kesalahpahaman. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahan kerja. Salah paham bisa terjadi karena informasi tidak jelas, bahasa yang sulit dipahami, penyampaian pesan terlambat, gangguan alat komunikasi. Akibatnya, perintah kerja bisa salah, proses bongkar muat terganggu, kapal dapat masuk jalur yang salah, risiko kecelakaan meningkat. Karena itu, komunikasi harus dilakukan dengan jelas, singkat, dan tepat. Keempat, membantu penanganan keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, komunikasi sangat dibutuhkan. Keadaan darurat di kapal dapat berupa kebakaran, jatuh ke laut, mesin rusak, kebocoran kapal, kecelakaan kerja. Dengan komunikasi cepat, bantuan dapat segera dikirim. Penyelamat mengetahui lokasi kapal, kerusakan dapat ditangani lebih cepat. Contoh, saat mesin utama rusak di tengah laut, kapal segera menghubungi perusahaan dan meminta bantuan teknisi. Kelima, mempermudah pengawasan kapal. Pihak perusahaan pelayaran perlu mengetahui kondisi kapal selama perjalanan. Melalui komunikasi, posisi kapal dapat dipantau, kecepatan kapal diketahui, kondisi kru kapal dapat dilaporkan, perjalanan kapal menjadi lebih aman. Ini penting agar perusahaan dapat memastikan kapal beroperasi sesuai aturan keselamatan. 6. Mendukung kelancaran bongkar muat. Saat kapal berada di pelabuhan, komunikasi sangat penting untuk proses bongkar muat barang. Komunikasi diperlukan antara kapal dengan pelabuhan, kapal dengan operator kren, dan kapal dengan agen pelayaran. Tujuannya menghindari keterlambatan, menjaga keamanan barang, mengatur posisi kapal dengan benar. Jika komunikasi buruk, proses bongkar muat bisa lambat dan merugikan perusahaan. Menjaga keamanan kapal dan muatan. Komunikasi yang baik juga membantu menjaga keamanan kapal dari ancaman seperti pencurian, perampokan, penyelundupan, masuknya orang asing tanpa izin. Kapal dapat segera melaporkan situasi mencurigakan kepada pihak keamanan di darat. Contoh,
kapal melaporkan adanya kapal asing mencurigakan yang mendekat pada malam hari sehingga pihak keamanan dapat memberikan bantuan. 8. Mempermudah mengirim informasi penting. Kapal harus rutin mengirim laporan kepada perusahaan atau pelabuhan. Contoh informasi: kondisi cuaca, kondisi mesin, jumlah bahan bakar, kondisi kru di kapal, dan posisi kapal. Informasi ini membantu pihak darat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 9. Meningkatkan kerjasama antara kapal dan darat. Hubungan kerja yang baik membutuhkan komunikasi yang baik juga. Komunikasi berjalan lancar, pekerjaan menjadi teratur, kesalahan kerja berkurang, hubungan antara pihak menjadi lebih baik, personel kapal menjadi lebih efisien. Terakhir, menghemat waktu dan biaya. Komunikasi yang baik dapat mengurangi keterlambatan dan kesalahan kerja. Akibatnya, kapal dapat bekerja lebih cepat, pengeluaran perusahaan berkurang, tidak banyak waktu terbuang. Sebaliknya, komunikasi buruk dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan pelayaran. Contoh kasus sederhana, sebuah kapal akan memasuki pelabuhan saat cuaca berkabut tebal. Pihak pelabuhan memberikan informasi jalur aman melalui radio komunikasi. Karena komunikasi berjalan baik, kapal berhasil masuk ke pelabuhan dengan aman. Namun jika komunikasi terlambat atau tidak jelas, kapal bisa salah jalur dan mengalami tabrakan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antara kapal dan darat harus berjalan dengan baik karena sangat penting untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional. Penanganan keadaan darurat serta komunikasi yang jelas dan tepat. Pekerjaan ini kapal menjadi lebih aman dan efisien. Oleh karena itu, seluruh awak kapal dan pihak darat harus menjaga komunikasi agar selalu berjalan lancar. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.